Di balik cita rasa masakan yang menggugah selera, Warung Sari Lestari menyimpan rahasia kelam. Setiap suapan lezatnya adalah bagian dari ritual pesugihan yang meminta tumbal nyawa. Ketika Aditya, seorang mahasiswa penasaran, mulai mengungkap kebenaran, ia harus mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan kutukan yang telah merenggut banyak korban, sebelum ia sendiri menjadi santapan berikutnya. Hutan Alas Roban terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Legenda tentang hutan ini telah beredar selama ratusan tahun, menjadi sumber cerita misteri yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh para penduduk desa sekitar. Konon, hutan ini adalah tempat tinggal makhluk-makhluk gaib yang tidak suka diganggu oleh manusia. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang hilang di dalam hutan itu tidak pernah kembali lagi. Ada pula yang percaya bahwa hutan ini menyimpan energi magis yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berani mendekatinya. Namun, bagi kebanyakan orang, Alas Roban hanya sekadar latar belakang cerita horor yang menyeramkan, hingga mereka benar-benar melihatnya sendiri. Di tepi hutan itu, ada sebuah warung makan tua bernama Warung Sari Lestari. Bangunan kayu sederhana dengan atap sirap yang sudah mulai lapuk tampak kontras dengan suasana alam sekitarnya yang hijau dan lebat. Namun, meski penampilannya biasa saja, warung ini memiliki daya tarik tersendiri. Bukan karena lokasinya yang strategis atau dekorasi modern, melainkan karena cita rasa masakannya yang begitu istimewa. Setiap orang yang pernah mencicipi hidangan di sini akan setuju bahwa rasanya sulit untuk dilupakan. Pelanggan warung ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari sopir truk yang sering melewati jalur hutan, pekerja ladang di sekitar desa, hingga pengunjung dari kota yang sengaja singgah untuk menikmati sajian lokal. Ada sesuatu dalam masakan Embok Rini, sang pemilik warung, yang membuat lidah siapapun merindukannya. Bumbu rempahnya begitu kaya, aroma daging bakarnya begitu menggugah selera, dan kuah sayurnya terasa seperti pelukan hangat ibu saat musim hujan tiba. Tak heran jika Warung Sari Lestari hampir selalu ramai, bahkan di hari-hari biasa sekalipun. Namun, tak semua orang tahu bahwa kesuksesan warung ini bukan semata-mata hasil kerja keras Embok Rini. Di balik senyum ramahnya yang selalu menyambut pelanggan, terselip rahasia kelam yang jarang dibicarakan. Nama lengkapnya adalah Sri Rini, tetapi semua orang memanggilnya Embok Rini. Wanita parubaya itu dikenal sebagai sosok yang baik hati dan ramah. Ia sering memberikan diskon kepada pelanggan setianya, bahkan kadang-kadang menggratiskan makanan bagi mereka yang sedang kesusahan. Namun, tak seorang pun di desa itu tahu bagaimana ia bisa menjalankan usaha sebesar itu seorang diri. Tanpa suami atau anak yang membantunya, Embok Rini entah bagaimana mampu menyediakan makanan berkualitas tinggi setiap hari tanpa pernah kehabisan stok. Kisahnya dimulai lebih dari 10 tahun lalu, ketika kehidupannya jauh dari kata sejahtera. Saat itu, ia masih tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir desa, bekerja sebagai buruh cuci untuk tetangga-tetangganya. Suaminya telah meninggal dunia akibat kecelakaan beberapa tahun sebelumnya, meninggalkan utang yang sangat besar. Utang-utang itu berasal dari pinjaman bank untuk membiayai pengobatan suaminya yang sakit keras. Setelah kepergian suaminya, Embok Rini harus berjuang sendirian untuk melunasi utang tersebut sambil menghidupi dirinya sendiri. Hidupnya semakin sulit ketika para rentenir mulai menagih utangnya dengan cara kasar. Rumahnya hampir disita, dan ia nyaris putus asa. Sampai suatu malam, seorang dukun kampung bernama Ki Ageng Sadewo datang ke rumahnya. Dukun itu terkenal sebagai orang yang bisa membantu siapa saja yang membutuhkan, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Ki Ageng menawarkan solusi kepada Embok Rini, sebuah pesugihan yang akan membuat usahanya sukses besar dalam waktu singkat. Ia menjelaskan bahwa pesugihan ini melibatkan pengorbanan tertentu, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut. Embok Rini awalnya ragu, namun tekanan hidup membuatnya akhirnya setuju. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan membuka pintu bagi kegelapan yang tak terbayangkan. Ritual dilakukan di tengah malam di sebuah area terpencil di dalam hutan Alas Roban. Embok Rini diharuskan membawa sesaji berupa ayam hitam, kembang 7 rupa, dan darahnya sendiri.
Ki Ageng membacakan mantra-mantra kuno yang membuat udara di sekitar mereka terasa dingin dan berat. Ketika ritual selesai, Ki Ageng memberitahunya bahwa warungnya akan menjadi pusat keberuntungan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Setiap bulan, pada malam Jumat Kliwon, Embok Rini harus menyiapkan sesaji khusus berupa hidangan mewah yang disajikan kepada tamu tertentu. Tamu yang tidak akan pernah kembali pulang. Awalnya, Embok Rini tidak sepenuhnya memahami apa artinya. Namun, ketika warungnya mulai ramai dan uang mengalir deras ke tangannya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Pelanggan-pelanggan tertentu yang datang pada malam-malam tertentu seringkali hilang tanpa jejak. Embok Rini mencoba mengabaikan hal itu, berdalih bahwa mungkin mereka memang sengaja pergi tanpa pamit. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar di sekitarnya. Di sudut lain cerita ini, kita bertemu dengan Aditya, seorang mahasiswa arkeologi semester akhir dari salah satu universitas ternama di Jawa. Ia adalah tipe orang yang selalu haus akan pengetahuan dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang berbau mistis. Ketertarikannya terhadap mitos dan legenda lokal membawanya ke Alas Roban, tempat yang diakini memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan. Aditya pertama kali mendengar tentang warung Sari Lestari dari seorang temannya yang pernah singgah di sana. Temannya itu bercerita bahwa masakan di warung itu begitu enak sehingga ia sampai lupa waktu dan baru sadar ketika matahari sudah terbenam. Curiga dengan cerita temannya, Aditya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang warung itu dari penduduk desa sekitar. Beberapa orang mengatakan bahwa warung itu hanyalah tempat makan biasa, tetapi ada juga yang berbisik-bisik tentang keanehan di sana. Katanya, ada yang aneh dengan warung itu, kata Pak Wayan, seorang paranormal lokal yang ditemui Aditya di pasar desa. Banyak orang yang datang ke sana, tapi ada juga yang tidak pernah kembali. Pernyataan itu membuat Aditya semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mengunjungi warung itu sendiri, berharap bisa menemukan jawaban atas semua misteri yang mengitarinya. Malam itu, Aditya tiba di warung Sari Lestari sekitar pukul 8 malam. Udara di sekitar hutan terasa dingin dan lembab, dengan suara jangkrik dan burung hantu yang terdengar samar-samar di kejauhan. Lampu minyak yang menggantung di depan warung memberikan cahaya redup, menciptakan suasana yang agak suram tetapi juga mengundang rasa penasaran. Ketika Aditya masuk, ia langsung disambut oleh senyum hangat Embok Rini. Wanita itu tampak ramah, dengan suara lembut yang membuat siapapun merasa nyaman. Ia mengantar Aditya ke meja kosong di sudut ruangan, lalu memberikan daftar menu yang ditulis tangan di atas kertas karton sederhana. Namun, di tengah kenikmatan itu, Aditya merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu dalam tekstur daging yang ia makan yang terasa berbeda. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasarannya semakin besar. Ketika ia bertanya kepada Embok Rini tentang bahan-bahan yang digunakan, wanita itu hanya tersenyum misterius dan berkata, "Ini rahasia dapur saya, Mas. Yang penting, kamu suka, kan?" Aditya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Setelah kunjungan pertamanya, Aditya tidak bisa melupakan sensasi aneh yang ia rasakan di warung itu. Ia memutuskan untuk kembali lagi keesokan harinya, kali ini dengan membawa kamera kecil dan buku catatan untuk mencatat segala sesuatu yang ia lihat. Semakin sering ia datang, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Pertama, ia memperhatikan bahwa pelanggan yang datang ke warung itu seringkali hilang tanpa jejak. Seorang sopir truk yang ia ajak bicara kemarin sore tiba-tiba tidak ada di pagi harinya. Ketika Aditya bertanya kepada Embok Rini, wanita itu hanya mengatakan bahwa pria itu mungkin sudah melanjutkan perjalanan. Kedua, ia sering mencium aroma anyir darah di udara, terutama di belakang warung. Aroma itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Ketika ia mencoba menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan sebuah bangunan kecil di belakang warung yang selalu terkunci. Pintunya tampak tua dan berdebu, seolah-olah sudah lama tidak dibuka. Ketiga,
Ia mulai melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan di belakang warung. Bayangan itu tidak tampak seperti manusia biasa, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Kadang-kadang, ia bahkan mendengar bisikan-bisikan halus yang tidak bisa ia pahami. Semua kejanggalan ini membuat Aditya yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di warung Sari Lestari. Namun, ia tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan. Ia hanya tahu satu hal, ia harus mengungkap rahasia di balik warung ini, meskipun itu berarti ia harus menghadapi bahaya yang tidak terbayangkan. Setelah kunjungan pertamanya ke warung Sari Lestari, Aditya tidak bisa melupakan rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat itu, dan ia bertekad untuk menemukan jawabannya. Ia mulai menyusun rencana untuk menyelidiki lebih dalam. Namun, semakin sering ia datang ke warung itu, semakin banyak hal-hal janggal yang ia temui. Episode ini akan membawa kita lebih dekat ke rahasia kelam yang tersembunyi di balik senyum ramah Mbok Rini dan cita rasa masakannya yang luar biasa. Aditya memutuskan untuk kembali ke warung itu pada malam berikutnya. Kali ini, ia membawa alat-alat yang ia anggap bisa membantu penyelidikannya. Sebuah kamera kecil dengan mode malam, buku catatan kecil, dan ponsel dengan aplikasi perekam suara. Ia tahu bahwa jika benar ada sesuatu yang aneh di sana, ia harus mendokumentasikan semuanya dengan baik. Ketika ia tiba, suasana di warung tampak seperti biasa. Pelanggan duduk di meja-meja kayu sederhana, menikmati hidangan yang disajikan oleh Mbok Rini. Udara di sekitar masih terasa lembab, dengan aroma rempah-rempah yang menggugah selera. Namun, kali ini Aditya mencoba fokus pada detail-detail kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Ia memperhatikan bagaimana Mbok Rini bergerak di dapur. Wanita itu tampak sangat cekatan, hampir seperti robot yang telah diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Gerakan tangannya saat memasak begitu cepat dan presisi, seolah-olah ia sudah melakukannya ribuan kali tanpa kesalahan sedikit pun. Namun, ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang membuat Aditya merinding. Senyumnya terlalu sempurna, seolah-olah dibuat-buat. Saat Mbok Rini mendekat untuk mengambil pesanannya, Aditya mencoba memancing percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. "Bu, kenapa warung ibu selalu ramai ya? Apa ada trik khusus dalam masakannya?" Mbok Rini tertawa kecil, tetapi matanya tidak ikut tertawa. "Tidak ada trik apa-apa, Mas. Hanya bumbu biasa saja. Tapi mungkin karena doa-doa saya agar pelanggan selalu datang lagi." Jawaban itu terdengar logis, tetapi ada nada aneh dalam suaranya yang membuat Aditya curiga. Ia mencatat hal itu di buku kecilnya, lalu memesan seporsi rawon dan segelas teh hangat. Setelah memesan makanan, Aditya mencoba mencari cara untuk melihat ke dalam dapur. Ia tahu bahwa dapur seringkali menjadi pusat aktivitas di warung makan, dan mungkin di sana ia bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ketika Mbok Rini sedang sibuk melayani pelanggan lain, Aditya berpura-pura pergi ke toilet, tetapi diam-diam ia mengintip ke arah dapur. Apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam dapur, ada beberapa toples besar yang tertutup rapat. Toples-toples itu terlihat seperti wadah bumbu biasa, tetapi ada label aneh yang tertulis di atasnya, kaldu jiwa, rempah darah, dan asam nyawa. Nama-nama itu terdengar seperti lelucon, tetapi bagi Aditya, mereka terasa seperti kode untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Selain itu, ia juga melihat sebuah altar kecil di sudut dapur. Di atas altar itu terdapat lilin-lilin hitam yang menyala, serta beberapa benda yang tampak seperti boneka jerami kecil. Salah satu boneka itu memiliki jarum-jarum kecil yang menusuk tubuhnya, dan Aditya merasa ada energi negatif yang kuat mengalir dari benda-benda itu. Sebelum ia sempat melihat lebih jauh, Mbok Rini tiba-tiba muncul di belakangnya. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" tanyanya dengan nada ramah, tetapi matanya menyiratkan kecurigaan. Aditya tersentak kaget, lalu berusaha menenangkan diri. "Oh, tidak, Bu. Saya hanya kebetulan lewat dan penasaran dengan dapur Ibu. Sepertinya bersih sekali," katanya sambil tersenyum gugup. Mbok Rini mengangguk,
tetapi ada kilatan dingin dalam tatapannya. "Terima kasih, Mas. Silakan kembali ke meja Anda. Pesanan Anda sebentar lagi siap." Aditya kembali ke mejanya dengan perasaan was-was. Ia tahu bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Setelah meninggalkan warung malam itu, Aditya langsung menuju rumah Pak Wayan, paranormal lokal yang ia temui beberapa hari sebelumnya. Ia merasa perlu mendiskusikan apa yang ia lihat di dapur Mbok Rini dengan seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal mistis. Pak Wayan tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Ketika Aditya tiba, pria tua itu sedang duduk di beranda, merokok sambil memandangi langit malam. Ia tersenyum ketika melihat Aditya mendekat. "Mas Aditya, kan?" kata Pak Wayan sambil mengangkat alisnya. "Ada apa ini? Rasanya kamu tidak datang ke sini hanya untuk ngobrol santai." Aditya duduk di kursi bambu di sebelah Pak Wayan, lalu mulai menjelaskan semua yang ia lihat di warung Mbok Rini. Ia menceritakan tentang nama-nama aneh pada toples-toples di dapur, altar kecil dengan lilin hitam, dan boneka jerami yang penuh jarum. Pak Wayan mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali mengangguk. Ketika Aditya selesai berbicara, pria tua itu menghela napas panjang. "Inilah yang aku takutkan," katanya dengan suara rendah. "Warung itu bukan sekadar tempat makan biasa. Mbok Rini pasti menggunakan pesugihan untuk menjaga usahanya tetap sukses. Dan jika benar ada toples, kaldu jiwa, dan boneka jerami di dapurnya, maka artinya dia sudah terlibat dalam praktik ilmu hitam yang sangat berbahaya." Aditya merasa jantungnya berdegup kencang. Maksud Pak Wayan, dia benar-benar menggunakan nyawa manusia sebagai bagian dari ritualnya. Pak Wayan mengangguk pelan. "Bisa jadi. Ilmu hitam seperti itu biasanya membutuhkan pengorbanan. Bisa jadi para pelanggan yang hilang itu adalah korban-korbannya." Aditya merasa ngeri mendengarnya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pak Wayan menatapnya dengan serius. "Kamu harus hati-hati, Nak. Jangan sampai Mbok Rini curiga bahwa kamu sedang menyelidikinya. Kalau dia tahu, nyawamu bisa dalam bahaya. Tapi kalau kamu ingin membongkar semua ini, kamu butuh lebih banyak bukti. Cari tahu lebih banyak tentang ritual-ritualnya, dan cari tahu apakah ada orang lain yang juga merasa curiga." Beberapa hari kemudian, Aditya mendengar kabar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap sakral dalam dunia spiritual. Menurut legenda, malam ini sering digunakan untuk melakukan ritual-ritual magis, termasuk pesugihan. Aditya memutuskan untuk mengunjungi warung itu lagi pada malam itu, meskipun ia tahu bahwa risikonya sangat besar. Ketika ia tiba, suasana di warung tampak berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, dan bayangan-bayangan hitam tampak bergerak di antara pepohonan di belakang warung. Pelanggan yang datang malam itu juga tampak aneh. Mereka semua terlihat seperti orang-orang biasa, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mata mereka yang membuat Aditya merasa tidak nyaman. Mbok Rini menyambutnya seperti biasa, tetapi kali ini senyumnya terlihat lebih dingin. "Malam ini spesial, Mas," katanya sambil menyodorkan menu. "Ada hidangan istimewa yang hanya tersedia di malam Jumat Kliwon." Aditya memesan hidangan tersebut, tetapi ia tidak berniat memakannya. Ia hanya ingin melihat apa yang akan terjadi. Ketika makanan datang, ia mencium aroma yang sangat kuat, campuran rempah-rempah dan sesuatu yang tidak bisa ia deskripsikan. Aroma itu membuat kepala Aditya pusing, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk memakan hidangan itu. Namun, ia berhasil menahan diri. Ia pura-pura makan, sementara diam-diam ia merekam segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya menggunakan kamera kecilnya. Ia memperhatikan bagaimana beberapa pelanggan yang datang tiba-tiba lenyap begitu saja setelah menyantap hidangan mereka. Tak ada yang memperhatikan keberadaan mereka lagi, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Setelah beberapa jam berada di warung, Aditya memutuskan untuk menyelidiki area di belakang warung. Ia tahu bahwa di sanalah sesuatu yang aneh sering terjadi, dan ia ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ketika ia mendekati pepohonan di belakang warung, ia merasakan udara semakin dingin.
Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan halus yang tidak bisa ia pahami, diselingi dengan deru angin yang tiba-tiba muncul dari arah yang tidak jelas. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Aditya mencoba mengikuti salah satu bayangan itu, tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin sulit baginya untuk melihat dengan jelas. Pohon-pohon di sekitarnya tampak semakin rapat, seolah-olah hutan itu sedang mencoba menelan dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa lemah yang menggema di udara, disusul dengan bisikan yang membuatnya bergidik. "Jangan ikut campur, anak muda. Ini bukan urusanmu." Aditya berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengamati dirinya dari kejauhan, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi bisa ia rasakan. Setelah pengalaman menegangkan pada malam Jumat Kliwon, Aditya mulai menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kecurigaan biasa. Warung Sari Lestari bukan hanya tempat makan yang terkenal karena cita rasa masakannya. Ia adalah pusat dari sebuah ritual kuno yang melibatkan energi magis dan entitas gaib. Namun, semakin dalam Aditya menyelidiki, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Apakah semua ini hanya ilusi? Ataukah ada kebenaran kelam yang tersembunyi di balik senyum ramah Embok Rini? Malam itu meninggalkan kesan mendalam bagi Aditya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, terus-menerus memikirkan bayangan-bayangan hitam yang ia lihat di belakang warung dan suara bisikan halus yang menggema di udara. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat itu, dan ia bertekad untuk mengungkap rahasia tersebut, meskipun harus mengorbankan keselamatannya sendiri. Keesokan harinya, Aditya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang orang-orang yang pernah hilang di sekitar warung Sari Lestari. Ia yakin bahwa jika ia bisa menemukan pola atau bukti konkret tentang korban-korban pesugihan Embok Rini, ia akan memiliki cukup alasan untuk melanjutkan penyelidikannya tanpa ragu. Pertama-tama, ia mendatangi beberapa warga desa yang tinggal di dekat hutan alas roban. Mereka tampak enggan membicarakan topik ini, tetapi setelah Aditya meyakinkan mereka bahwa ia hanya ingin tahu demi kebaikan bersama, mereka akhirnya bersedia berbagi cerita. "Ada beberapa orang yang pernah hilang," kata Pak Slamet, seorang petani tua yang duduk di bawah pohon rindang di halaman rumahnya. "Biasanya mereka datang ke warung itu pada malam-malam tertentu, lalu tidak pernah kembali. Awalnya kami pikir mereka hanya melanjutkan perjalanan, tapi kemudian kami mulai mendengar cerita-cerita aneh." "Cerita apa?" tanya Aditya dengan nada penasaran. Katanya, ada suara-suara aneh di belakang warung itu. Beberapa orang bahkan mengaku melihat cahaya merah di tengah hutan pada malam hari, jawab Pak Slamet sambil menyeruput teh manisnya. "Tapi ya, siapa yang mau percaya? Hanya omong kosong, mungkin." Namun, bagi Aditya, cerita itu terdengar seperti potongan puzzle yang mulai terhubung. Ia juga mendengar nama-nama beberapa orang yang konon telah hilang tanpa jejak. Salah satu nama yang sering disebut adalah Pak Tono, seorang sopir truk yang sering singgah di warung Embok Rini. Menurut cerita, Pak Tono menghilang 2 bulan lalu setelah berkunjung ke warung itu pada malam Jumat Kliwon. Aditya mencatat semua informasi itu di buku catatannya. Ia juga meminta izin kepada keluarga korban untuk melihat barang-barang milik mereka yang ditinggalkan. Barang-barang itu termasuk dompet, ponsel, dan jaket yang dikenakan saat mereka menghilang. Ketika ia memeriksa barang-barang tersebut, ia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Di bagian dalam jaket Pak Tono, ada noda hitam yang mirip dengan jelaga, tetapi baunya sangat anyir, seperti darah kering. Sementara itu, Aditya semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang toples-toples aneh yang ia lihat di dapur Embok Rini. Ia ingat betul nama-nama yang tertulis di atasnya, kaldu jiwa, rempah darah, dan asam nyawa. Nama-nama itu terdengar seperti lelucon, tetapi bagi Aditya, mereka adalah kunci untuk memahami praktik pesugihan yang dilakukan Embok Rini. Untuk mendapatkan jawaban, ia kembali mendatangi Pak Wayan, paranormal lokal yang sebelumnya telah memberinya banyak informasi. Ketika ia tiba di rumah Pak Wayan, pria tua itu sedang duduk di beranda,
merapal mantra-mantra sambil membakar dupa. "Pak Wayan, saya punya pertanyaan penting," kata Aditya langsung setelah duduk di kursi bambu di sebelahnya. "Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kaldu jiwa? Apakah itu benar-benar ada?" Pak Wayan menghela napas panjang, lalu meletakkan dupanya di samping. "Nak, aku sudah lama menduga bahwa Mbok Rini menggunakan metode pesugihan yang sangat gelap. Kaldu jiwa adalah salah satu bahan utama dalam ritual semacam itu. Konon, kaldu ini dibuat dari darah korban yang dikorbankan dalam ritual pesugihan. Darah tersebut dicampur dengan rempah-rempah tertentu untuk meningkatkan energi magisnya." Aditya merinding mendengarnya. Jadi, setiap kali seseorang hilang, darah mereka digunakan sebagai bahan masakan. Pak Wayan mengangguk pelan. "Bisa jadi. Ilmu hitam seperti itu seringkali membutuhkan pengorbanan nyata agar ritualnya berhasil. Aku tidak akan terkejut jika hidangan-hidangan istimewa yang disajikan di warung itu mengandung unsur-unsur tersebut." Aditya merasa ngeri. Ia tiba-tiba ingat rasa aneh yang ia rasakan ketika mencicipi nasi goreng di kunjungan pertamanya. Apakah itu benar-benar bumbu biasa, atau ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya? Beberapa hari kemudian, Aditya memutuskan untuk kembali ke warung pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Ia tahu bahwa risikonya sangat besar, tetapi ia juga tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kali ini, ia datang lebih awal, sekitar pukul 7 malam. Suasana di warung masih normal, dengan beberapa pelanggan yang datang untuk makan malam. Mbok Rini menyambutnya seperti biasa, tetapi kali ini senyumnya terlihat lebih dingin, seolah-olah ia tahu bahwa Aditya sedang mencoba menyelidikinya. Aditya memesan seporsi bakso kuah dan segelas teh hangat. Sambil menunggu makanannya, ia pura-pura santai, tetapi matanya terus mengamati setiap sudut warung. Ia memperhatikan bagaimana Mbok Rini bergerak di dapur, serta bagaimana para pelanggan lain tampak seperti orang-orang biasa, setidaknya pada awalnya. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, suasana tiba-tiba berubah. Udara di sekitar warung menjadi lebih dingin, dan lampu minyak yang menggantung di langit-langit mulai berkedip-kedip. Pelanggan yang datang pada malam itu mulai berbisik-bisik satu sama lain, seolah-olah mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Aditya. Mbok Rini kemudian keluar dari dapur, membawa nampan besar yang berisi hidangan istimewa. Di atas nampan itu, ada mangkuk-mangkuk kecil berisi sup merah pekat yang mengeluarkan aroma sangat kuat. Aroma itu membuat kepala Aditya pusing, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Hidangan spesial malam ini," kata Mbok Rini dengan suara lembut, tetapi ada nada aneh dalam suaranya. "Silakan nikmati." Para pelanggan yang menerima hidangan itu langsung memakannya tanpa ragu. Namun, sesaat setelah mereka menyelesaikan hidangan tersebut, tubuh mereka mulai gemetar, dan mata mereka tampak kosong. Satu persatu, mereka bangkit dari kursi mereka, lalu berjalan ke arah pintu belakang warung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aditya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin mengikuti mereka, tetapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia pura-pura selesai makan, lalu diam-diam mengikuti pelanggan-pelanggan itu dari jarak jauh. Di belakang warung, Aditya menemukan pintu kecil yang selalu terkunci. Pintu itu tampak tua dan berdebu, seolah-olah sudah lama tidak dibuka. Namun, kali ini, pintu itu sedikit terbuka, memungkinkan Aditya untuk melihat ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di dalam ruangan itu, ada altar besar yang dipenuhi lilin-lilin hitam dan boneka jerami kecil. Di tengah altar, ada sebuah panci besar yang berisi cairan merah pekat, yang Aditya yakini adalah kaldu jiwa yang disebutkan Pak Wayan. Di sekeliling altar, ada bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, seolah-olah mereka adalah makhluk halus yang sedang melakukan ritual. Aditya mencoba merekam semuanya menggunakan kamera kecilnya, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang tidak bisa ia lihat,
tetapi bisa ia rasakan. Sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara tawa rendah terdengar dari dalam ruangan. "Jangan ikut campur, anak muda," kata suara itu dengan nada dingin. "Ini bukan urusanmu." Aditya merasa tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa ia harus pergi secepat mungkin sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Setelah pengalaman menegangkan di balik pintu terkunci warung Sari Lestari, Aditya merasa dirinya semakin dekat dengan rahasia kelam yang melingkupi tempat itu. Namun, perasaan cemas dan takut juga mulai menghantui pikirannya. Ia sadar bahwa ia sedang bermain api, mencoba membongkar sesuatu yang tidak seharusnya diungkap oleh manusia biasa. Meski demikian, rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia bertekad untuk terus menyelidiki, meskipun ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dalam ke dalam jaringan misteri dan bahaya. Di episode ini, Aditya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung di benaknya. Siapa makhluk-makhluk yang tinggal di balik pintu terkunci? Apa hubungan mereka dengan Embok Rini? Dan yang paling penting, bagaimana cara ia bisa menghentikan praktik pesugihan ini tanpa menjadi korban berikutnya? Beberapa hari setelah menyaksikan ritual aneh di belakang warung, Aditya memutuskan untuk kembali ke lokasi tersebut. Kali ini, ia datang lebih siap. Ia membawa alat-alat penyelidikan yang lebih lengkap. Kamera malam dengan sensor gerakan, perekam suara sensitif, dan bahkan beberapa jimat pelindung yang diberikan Pak Wayan sebagai bentuk perlindungan spiritual. Ia tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan jawaban, ia harus berani mengambil risiko yang lebih besar. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon lagi, dan suasana di sekitar hutan alas roban terasa lebih suram daripada biasanya. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh seperti bisikan halus terdengar di antara pepohonan. Ketika Aditya mendekati warung, ia melihat lampu minyak di depannya berkedip-kedip, seolah-olah ada angin ganjil yang bertiup meskipun udara di luar sama sekali tenang. Warung tampak kosong, tetapi Aditya tahu bahwa Embok Rini pasti ada di dalam. Ketika ia masuk, wanita itu menyambutnya dengan senyum yang kali ini terlihat lebih dingin dari biasanya. "Mas Aditya, kan?" kata Embok Rini sambil meletakkan mangkuk di atas meja. "Aku sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa untukmu malam ini." Aditya tersenyum gugup, mencoba menyembunyikan ketegangannya. "Terima kasih, Bu. Aku memang lapar." Embok Rini kemudian menghilang ke dapur, meninggalkan Aditya sendirian di ruangan utama. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memasang kamera malam di sudut ruangan, memastikan bahwa perangkatnya merekam segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Setelah itu, ia pura-pura santai sambil menunggu hidangan datang. Ketika makanan akhirnya tiba, Aditya mencium aroma yang sangat kuat, lebih kuat daripada sebelumnya. Sup merah pekat di hadapannya mengeluarkan uap panas yang membuat matanya berair. Ia mencoba mencicipi sedikit, tetapi rasa itu langsung membuat lidahnya terbakar. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang teksturnya, seperti campuran daging dan rempah-rempah yang tidak biasa. Namun, Aditya tidak fokus pada rasanya. Ia lebih tertarik pada reaksi tubuhnya. Setelah 1 atau 2 suapan, ia mulai merasakan pusing yang luar biasa, seolah-olah seluruh energinya sedang disedot keluar dari tubuhnya. Matanya mulai berkunang-kunang, dan ia merasa seperti ada suara-suara halus yang berbisik di telinganya. "Jangan melawan, anak muda," kata suara itu. "Ikuti aliran energi ini. Kamu akan merasakan kekuatan yang belum pernah kamu alami sebelumnya." Aditya mencoba melawan, tetapi suara itu semakin keras, seolah-olah datang dari dalam kepalanya sendiri. Ia buru-buru meletakkan sendoknya dan mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa begitu lemah. Ia tahu bahwa ia harus keluar dari sana secepat mungkin. Setelah berhasil pulih dari efek makanan itu, Aditya diam-diam menuju area belakang warung. Kali ini, ia tidak hanya ingin melihat apa yang ada di balik pintu terkunci, tetapi juga mencari tahu lebih banyak tentang entitas gaib yang tampaknya menguasai tempat itu. Ketika ia membuka pintu itu, ia langsung disambut oleh suara deru angin yang sangat kencang, meskipun tidak ada angin sama sekali di luar. Di dalam ruangan,
Altar besar yang ia lihat sebelumnya kini dipenuhi lilin-lilin hitam yang menyala terang. Di tengah altar, ada panci besar berisi cairan merah yang masih mendidih. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam bergerak cepat, seolah-olah mereka sedang melakukan ritual. Aditya mencoba merekam semuanya menggunakan kamera malamnya, tetapi tiba-tiba salah satu bayangan itu berhenti dan menatapnya langsung. Mata bayangan itu berkilauan seperti bara api, dan Aditya bisa merasakan kehadiran mereka yang sangat kuat. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," kata salah satu bayangan itu dengan suara rendah dan berat. "Ini bukan duniamu." Aditya mencoba mundur, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," katanya dengan suara gemetar. Bayangan itu tertawa dingin. "Kamu ingin tahu? Baiklah, aku akan memberitahumu. Warung ini adalah pintu gerbang bagi kami untuk mendapatkan kekuatan. Setiap nyawa yang dikorbankan di sini memberi kami energi yang kami butuhkan untuk tetap ada di dunia ini." Aditya merasa ngeri mendengarnya. "Jadi, semua orang yang hilang di sini, mereka?" "Ya," potong bayangan itu. "Mereka menjadi korban kami. Dan jika kamu terus mengganggu urusan ini, kamu juga akan bernasib sama." Sebelum Aditya sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat Embok Rini berdiri di pintu, menatapnya dengan mata yang dingin dan kosong. "Aku sudah memperingatkanmu, Mas Aditya," katanya dengan nada datar. "Tidak ada yang boleh tahu rahasia ini." Aditya tahu bahwa ia harus pergi secepat mungkin. Ia memaksakan dirinya untuk berlari melewati Embok Rini, meninggalkan ruangan itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah berhasil melarikan diri dari warung, Aditya langsung menuju rumah Pak Wayan. Ia tahu bahwa ia membutuhkan bantuan profesional untuk memahami apa yang baru saja ia alami. Ketika ia tiba, pria tua itu sedang duduk di beranda, merapal mantra-mantra sambil membakar dupa. "Pak Wayan, aku butuh bantuanmu," kata Aditya dengan napas tersengal-sengal. "Aku baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan di warung itu." Pak Wayan mengangguk, seolah-olah ia sudah menduga apa yang akan Aditya katakan. "Ceritakan semuanya, Nak. Jangan ada yang kamu sembunyikan." Aditya pun menceritakan semua yang ia lihat di ruangan terkunci, termasuk percakapannya dengan bayangan hitam dan ancaman Embok Rini. Saat ia selesai, Pak Wayan tampak sangat serius. "Nak, kamu sedang berhadapan dengan entitas yang sangat kuat," katanya. "Mereka adalah penunggu alas roban, makhluk-makhluk gaib yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Mereka memberikan kekuatan kepada Embok Rini sebagai imbalan atas pengorbanan nyawa manusia." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Aditya dengan nada putus asa. Pak Wayan berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada satu cara untuk menghentikan mereka. Kamu harus menemukan pusaka kuno yang konon bisa memutus hubungan antara manusia dan makhluk gaib. Pusaka itu disebut keris pusaka alas roban, dan katanya disimpan di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan." "Bagaimana cara aku menemukannya?" tanya Aditya. "Itu tidak mudah," jawab Pak Wayan. "Gua itu dijaga oleh banyak makhluk halus, dan hanya orang-orang dengan hati bersih yang bisa menemukannya. Kamu harus berhati-hati, karena jika kamu gagal, nyawamu bisa menjadi taruhannya." Dengan informasi dari Pak Wayan, Aditya memutuskan untuk memulai pencarian keris pusaka alas roban. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan praktik pesugihan Embok Rini dan menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban. Namun, perjalanan ke hutan alas roban tidaklah mudah. Pepohonan di sana tampak lebih rapat daripada biasanya, dan kabut tebal mulai turun saat Aditya melangkah lebih jauh. Suara-suara aneh terdengar di mana-mana, dan bayangan-bayangan hitam terus mengikuti langkahnya. Aditya merasa seperti ada sesuatu yang mengamati dirinya dari kejauhan. Ia mencoba fokus pada tujuannya, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ia tahu bahwa ia sedang diuji, dan jika ia gagal, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari hutan itu.
Setelah mendapatkan petunjuk dari Pak Wayan tentang keberadaan keris pusaka alas roban, Aditya memutuskan untuk melanjutkan pencariannya meskipun risikonya sangat besar. Ia tahu bahwa hutan alas roban bukanlah tempat biasa. Ini adalah wilayah yang dipenuhi energi magis dan dihuni oleh makhluk halus yang tidak ramah kepada manusia. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan praktik pesugihan Embok Rini dan menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban. Di episode ini, kita akan melihat perjalanan Aditya lebih dalam ke dalam hutan, di mana ia harus menghadapi ujian-ujian yang semakin sulit. Apakah ia mampu menemukan pusaka itu? Dan apa harga yang harus ia bayar untuk mendapatkannya? Aditya memulai perjalanannya pada pagi hari, saat kabut masih menyelimuti pepohonan di sekitar hutan alas roban. Ia membawa bekal secukupnya, air minum, makanan ringan, peta kuno yang diberikan Pak Wayan, serta beberapa jimat pelindung spiritual yang disiapkan dengan mantra-mantra khusus. Ia tahu bahwa hutan ini bukan sekadar medan alam biasa. Ini adalah tempat yang dipenuhi dengan ilusi dan bahaya magis. Langkah pertama yang ia ambil adalah mencari titik awal yang disebutkan Pak Wayan, sebuah pohon tua raksasa bernama Pohon Penunggu. Menurut legenda, pohon ini adalah penanda pintu masuk menuju gua tersembunyi yang menyimpan keris pusaka alas roban. Namun, menemukan pohon itu tidak mudah karena hutan ini tampak seperti labirin tanpa akhir. Setelah berjalan selama beberapa jam, Aditya mulai merasakan keanehan di sekitarnya. Suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah, deru angin yang tidak ada sumbernya, suara ranting patah yang terdengar begitu dekat padahal tidak ada siapa-siapa, bahkan bisikan-bisikan halus yang terkadang membentuk kata-kata yang tidak bisa ia pahami. Ia mencoba mengabaikan semua itu, tetapi bulu kuduknya terus berdiri. Akhirnya, setelah melewati area yang terlihat seperti hamparan pohon tak berujung, ia melihat sesuatu yang sangat mencolok. Sebuah pohon raksasa dengan batang yang tertutup lumut tebal dan akar-akar besar yang menjalar ke segala arah. Di bawah pohon itu, ada simbol aneh yang terukir di tanah, lingkaran dengan pola spiral di tengahnya. Inilah pohon penunggu, gumam Aditya sambil memeriksa peta yang dibawanya. Tapi, bagaimana cara masuk? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dingin. Kabut tebal mulai turun, dan suara derap langkah terdengar dari balik pepohonan. Aditya buru-buru bersembunyi di balik salah satu akar besar pohon itu, mencoba melihat apa yang terjadi. Dari balik akar, Aditya melihat sesosok bayangan hitam muncul dari kabut. Makhluk itu memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, dengan mata yang berkilauan seperti bara api. Ia berdiri diam di depan pohon, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Siapapun yang datang ke sini harus membuktikan keberaniannya, kata makhluk itu dengan suara rendah dan bergema. Kamu ingin masuk ke dalam gua? Lalu, tunjukkan bahwa kamu layak. Aditya tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia keluar dari persembunyiannya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak takut. Aku di sini untuk menemukan keris pusaka alas roban, katanya dengan nada teguh. Aku tidak takut denganmu. Makhluk itu tertawa dingin. Keberanianmu akan diuji, anak muda. Jika kamu gagal, nyawamu akan menjadi milik kami. Tiba-tiba, tanah di sekitar Aditya mulai bergoyang, dan hutan di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang sangat aneh. Pepohonan berubah menjadi siluet-siluet hitam yang menyeramkan, dan kabut tebal membuat pandangannya terbatas. Ia merasa seperti berada di dunia lain, sebuah tempat yang dipenuhi ilusi dan ketakutan. Bayangan-bayangan mulai muncul di sekitarnya, menampilkan adegan-adegan mengerikan. Ada gambar orang-orang yang hilang di warung Embok Rini, wajah-wajah mereka penuh rasa takut dan putus asa. Ada juga gambar dirinya sendiri, berdiri di depan altar dengan mata kosong, seolah-olah ia telah menjadi korban berikutnya. Aditya merasa panik, tetapi ia mencoba mengingat nasihat Pak Wayan. Fokus pada tujuanmu, nak. Jangan biarkan ilusi menguasaimu. Ia menutup matanya erat-erat, mencoba menenangkan pikirannya. Setelah beberapa detik, suara-suara aneh mulai memudar. Dan ketika ia membuka mata,
hutan kembali normal. Makhluk itu masih berdiri di depannya, tetapi kali ini ia tampak sedikit lebih tenang. "Kamu berhasil melewati ujian pertama," katanya. "Namun, masih ada banyak rintangan yang harus kamu hadapi." Setelah melewati ujian pertama, Aditya melanjutkan perjalanannya ke arah yang ditunjukkan oleh makhluk itu. Ia harus menelusuri jalan setapak yang semakin sempit dan gelap, dengan dinding-dinding pepohonan yang tampak seperti menjulang tinggi ke langit. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit bagi dirinya untuk membedakan mana arah yang benar. Saat ia berjalan, ia mulai melihat jejak-jejak aneh di tanah, seperti bekas cakaran yang dalam atau pola-pola yang terbentuk secara alami namun terlihat seperti simbol magis. Ia juga menemukan beberapa batu besar dengan ukiran yang sama seperti yang ia lihat di bawah pohon penunggu. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara tebing-tebing tinggi. Di mulut gua, ada patung kecil yang menyerupai seekor harimau dengan mata yang berkilauan seperti emas. Patung itu tampak seperti penjaga gua, dan Aditya merasa seperti ada kehadiran kuat yang mengamati dirinya dari dalam kegelapan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalam gua terasa sangat dingin, dan kegelapan begitu pekat sehingga ia harus menggunakan senter kecil yang dibawanya. Dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang menceritakan kisah tentang alas roban dan para penunggunya. Ada gambar-gambar makhluk gaib, ritual-ritual aneh, dan simbol-simbol magis yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setelah berjalan beberapa meter, ia tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi kristal-kristal bercahaya lembut. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu dengan keris pusaka alas roban tergeletak di atasnya. Keris itu tampak sangat tua, dengan bilah yang berkilauan seperti logam cair dan gagang yang dihiasi ukiran rumit. Namun, sebelum ia sempat mengambil keris itu, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Tanah mulai bergoyang, dan makhluk-makhluk gaib mulai muncul dari bayangan, mengelilingi ruangan itu. Salah satu makhluk itu maju ke depan, dengan mata yang berkilauan seperti api biru. "Anak muda, kamu telah sampai di sini. Namun, untuk mendapatkan pusaka ini, kamu harus membayar harganya." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Aditya dengan suara gemetar. "Kamu harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagimu," jawab makhluk itu. "Hanya dengan pengorbanan, kamu bisa membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan kekuatan ini." Aditya merasa bingung. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang sangat berharga? Ia mencoba memikirkan apa yang bisa ia korbankan. Akhirnya, ia menyadari bahwa yang paling berharga baginya saat ini adalah ingatannya tentang keluarga dan teman-temannya. Namun, ia tahu bahwa jika ia kehilangan ingatan itu, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normalnya. Dengan hati berat, ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Baiklah, aku bersedia mengorbankan ingatanku, asalkan pusaka ini bisa digunakan untuk menghentikan praktik pesugihan di warung itu." Makhluk itu tersenyum dingin. Kesepakatan telah dibuat. Tiba-tiba, kepala Aditya terasa seperti dipenuhi oleh kilatan cahaya yang sangat terang. Ingatan-ingatannya mulai memudar satu persatu, dan ia merasa seperti kehilangan bagian penting dari dirinya. Namun, ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat bahwa keris itu sudah berada di tangannya. Setelah berhasil mendapatkan keris pusaka alas roban, Aditya merasa tubuhnya lemah dan pikirannya kosong. Pengorbanan yang ia bayar, kehilangan sebagian ingatannya, telah meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya. Namun, meskipun demikian, ia tahu bahwa misinya belum selesai. Ia harus membawa pusaka itu kembali ke warung Sari Lestari dan menghentikan praktik pesugihan yang telah merenggut banyak nyawa. Di episode terakhir ini, kita akan menyaksikan pertarungan terakhir antara Aditya, Embok Rini, dan entitas gaib yang menguasai hutan alas roban. Apakah Aditya mampu mengakhiri kutukan ini? Ataukah ia akan menjadi korban berikutnya? Aditya melangkah keluar dari gua dengan langkah gontai, sambil memegang erat keris pusaka alas roban. Tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi juga lebih rapuh,
seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang hilang untuk selamanya. Meski begitu, tekadnya tetap kuat. Ia tahu bahwa keris ini adalah satu-satunya harapan untuk menghancurkan hubungan antara Mbok Rini dan makhluk halus penunggu hutan. Namun, perjalanan kembali ke warung tidaklah mudah. Hutan alas roban tampak semakin gelap dan suram, seolah-olah menolak kehadirannya. Suara-suara aneh terus menggema di udara, dan bayangan-bayangan hitam terus mengikuti langkahnya. Beberapa kali, ia merasa seperti ada sesuatu yang mencoba menarik kakinya masuk ke dalam tanah, tetapi ia berhasil melawan dengan menggunakan energi keris yang mulai terasa hangat di tangannya. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia melihat cahaya redup dari lampu minyak di depan warung Sari Lestari. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendekati tempat itu. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya. Ketika Aditya memasuki warung, suasana di dalam tampak sangat berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, dan lilin-lilin hitam di setiap sudut ruangan menyala terang. Mbok Rini berdiri di tengah ruangan, dengan wajah yang tidak lagi ramah seperti biasa. Matanya kosong, dan senyumnya terlihat seperti topeng yang dipaksakan. "Jadi, kamu benar-benar kembali," kata Mbok Rini dengan suara datar. "Aku sudah menunggumu." Aditya maju ke depan, sambil mengangkat keris di tangannya. "Aku datang untuk menghentikan semua ini, Bu. Ritual pesugihan ini harus diakhiri." Mbok Rini tertawa dingin. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan sesuatu yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun? Kamu hanya seorang anak muda bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan magis." Sebelum Aditya sempat menjawab, pintu belakang warung tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin bertiup masuk. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik pintu, mengelilingi ruangan dengan gerakan cepat. Mata mereka berkilauan seperti bara api, dan suara tawa rendah terdengar di udara. "Aku sudah memberitahumu, Nak," kata salah satu bayangan itu. "Ini bukan urusanmu." Aditya merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia mengingat nasihat Pak Wayan, "Fokus pada tujuanmu, dan biarkan keris itu membimbingmu." Ia mengangkat keris tinggi-tinggi, dan tiba-tiba keris itu mulai memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang. Cahaya itu langsung menyapu seluruh ruangan, membuat bayangan-bayangan itu mundur dengan raungan marah. Mbok Rini tampak panik melihat reaksi keris itu. Ia mencoba melawan dengan mantra-mantra kuno, tetapi cahaya dari keris terlalu kuat untuk dihadapinya. "Tidak," teriaknya. "Ini tidak mungkin." Bayangan-bayangan itu mulai meleleh seperti asap, dan suara-suara jeritan menggema di udara. Ruangan itu dipenuhi oleh energi magis yang luar biasa, seolah-olah dua kekuatan besar sedang bertarung untuk menguasai tempat itu. Aditya merasakan tubuhnya gemetar karena tekanan energi tersebut, tetapi ia terus memegang erat keris itu. "Ini sudah cukup, Mbok Rini," teriaknya. "Kamu harus mengakhiri semua ini." Mbok Rini jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak punya pilihan lain," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin hidup bahagia." "Tidak ada kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain," jawab Aditya dengan nada tegas. "Sekarang, lepaskan semua ini." Dengan satu gerakan cepat, Aditya menusukkan keris itu ke altar besar di tengah ruangan. Cahaya keemasan meledak dari titik itu, menyelimuti seluruh warung. Mbok Rini menjerit keras, dan tubuhnya mulai lenyap seperti asap. Bayangan-bayangan hitam juga ikut terserap ke dalam cahaya itu, meninggalkan ruangan yang sunyi dan kosong. Setelah ledakan cahaya itu mereda, Aditya merasakan tubuhnya lemas. Ia duduk di lantai, mencoba menenangkan napasnya. Warung Sari Lestari kini tampak seperti tempat biasa, tidak ada lagi lilin hitam, altar, atau aroma anyir darah. Semua jejak ritual pesugihan telah hilang. Namun, ketika ia melihat keluar, ia melihat hutan alas roban mulai pulih. Kabut tebal yang biasanya menyelimuti hutan itu perlahan-lahan menghilang, dan pepohonan tampak lebih hijau dan segar. Sepertinya,
Kutukan yang melingkupi tempat itu telah benar-benar diakhiri. Aditya kemudian mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dan melihat Pak Wayan berdiri di sana, dengan senyum lega di wajahnya. "Kamu berhasil, nak," kata Pak Wayan. "Kamu telah memutus rantai kutukan ini." Aditya tersenyum lemah. "Ya, tapi aku kehilangan banyak hal dalam prosesnya." Pak Wayan mengangguk. "Itulah harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang besar. Namun, kamu telah menyelamatkan banyak nyawa. Itu adalah pengorbanan yang mulia." Beberapa minggu kemudian, Aditya kembali ke kehidupan normalnya. Namun, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Ingatan-ingatan tentang keluarga dan teman-temannya yang dulu sangat berharga baginya. Meski begitu, ia merasa puas karena telah berhasil mengakhiri praktik pesugihan yang telah merenggut banyak nyawa. Warung Sari Lestari kini ditinggalkan, dan tidak ada yang berani membuka usaha baru di tempat itu. Penduduk desa mulai melupakan cerita-cerita tentang warung misterius itu, meskipun beberapa orang masih percaya bahwa hutan alas roban masih menyimpan rahasia-rahasia yang belum terungkap. Aditya sendiri memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya tentang mitos dan legenda lokal. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan, dan ia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul di masa depan. Namun, satu hal yang ia yakini, tidak ada kebahagiaan yang sejati jika dibangun di atas penderitaan orang lain. Itu adalah pelajaran yang akan ia ingat seumur hidupnya.